Welcome to channel perdagingan paling juicy dan paling panas se-Indonesia dengan gua Dim Sumit Guy, favorit Kang Daging. Hey guys, balik lagi sama gue, dan hari ini gue pingin kasih kalian eksperimen yang ditunggu-tunggu. Eksperimen apakah itu? Yes, depan kalian udah ada dua wajan yang paling sering dipakai untuk masak steak. Hari ini gue pingin eksperimen masak steak di dua wajan yang berbeda ini. Nah, gue pingin tahu nih, masing-masing kelebihannya, kegunaannya, kekurangannya tuh apa aja sih dalam memasak steak. Karena umumnya memang kalau masak steak itu kita butuh wajan yang bisa mendistribusikan panas secara merata ya di dasarnya, dan bisa kasih panas yang paling cepat dan paling tinggi suhunya. Nah, makanya kita pakai bahannya biasa tuh stainless steel. Nah, itu dia tuh paling panas nih biasanya. Kalau kita masak udah panas banget nih, gagangnya tuh kita harus pakai anduk, kalau enggak kita bisa melepuh tangannya. Kedua, ini cast iron pan juga panas banget sebenarnya sih. Gue nggak tahu ya panasan ini atau ini. Cuman umumnya dari dulu orang tuh pakai cast iron pan. Kenapa? Karena dia tuh ngerawatnya sebenarnya cukup susah. Kenapa? Karena kalau kita mau nyuci ini, itu kita cukup manasin doang si pannya nih. Terus kita kasih air. Dan kita nggak usah gosok-gosok pakai sunlight atau pakai sponge ya. Jadi bener-bener tuh kita cuma pakai air panas. Dah, kita lap. Udah deh. Terus kalau kita mau, biasanya kan kita season, ada namanya nih si cast iron pan ini. Kita kasih minyak atau kita kasih butter. Kasih minyak sih umumnya, kita kasih minyak, kita panasin, baru kita bisa masak. Supaya nanti rasa makanan jauh lebih enak dan panasnya lebih merata. Of course nih ngerawatnya juga ya kita butuh ekstra Kita butuh ekstra effort juga. Kenapa? Karena di sini cast iron pan ini rawan karatan. Nah, maka dari itu kita kalau habis bersihin ya, kita kasih air, itu kita harus segera lap, jangan ada air-air yang tertinggal di sini. Nah, cuman kalau yang ini memang kalian pasti sering lihat gua air-air ini kalau masak yang menggunakan wajan. Gue lebih suka ini. Kenapa? Karena ini nggak lebih berat daripada cast iron pan. Jadi tunggu apa lagi? Langsung ya kita eksekusi. Sekarang kita di luar dan let's go, kita langsung masak. Nah, pertama ini gue pingin ngetes steaknya dimasak di stainless steel. Masukin minyaknya. Wow, suaranya cantik banget, emang the best. Hampir udah lama gue nggak denger suara seared. Itu kan kalau misalkan masak steak, usahain kalau pas naruh dagingnya suaranya kayak gitu ya. Berarti artinya minyaknya udah panas dan wajannya juga udah cukup panas. Sekarang kita balik dagingnya. Cakep banget ini. Nah, satu hal yang memang kalau kita pakai wajan itu mostly bagian tengah steaknya tuh suka nggak dapet sear. Nah, di situ gue yang masih menjadi misteri. Karena memang kalau wajan itu kan pada dasarnya datar. Nah, cuman entah kenapa tuh distribusi panas itu tuh nggak sampai ke tengah-tengah daging steaknya. Jadi kan bisa lihatnya di bagian sini masih warnanya nih nggak dapat keras, nggak coklat ya. Cuman di bagian itu dapat kerasnya. Gue nggak tahu nih, apakah cast iron pan bisa menghasilkan keras yang lebih bagus atau tidak. Ya bukan, seru ya kalau eksperimen gini ya. Oke, ini udah selesai. Kita akan resting. Wah, ternyata dapat juga guys tengahnya, di baliknya keren. Next, cast iron pan. Kita kasih minyak secukupnya. Usahain minyaknya merata ya. Nah, fakta lagi nih buat kalian yang pakai cast iron pan, pasti udah nggak asing lagi sama beratnya. Kalau yang gue punya ini beratnya ini 8 kilo. Oke, kita masukin.
Cantik banget. Kalau dari segi keras, ini gue bisa lihat sisi pertama itu pas dibalik dia hampir sama, dia dapat keras di pinggirnya, bagus banget. Dan tengahnya ini sama, dia juga masih ada abu-abu, ada gray areanya. Oke, ini udah selesai, kita angkat, kita resting dulu. Yuk kita balik ke dapur. Oke, jadi gimana guys? Tadi kalian udah bisa perbedaannya belum? Nah, kalau gua sih ngelihatnya, satu yang paling signifikan dari warna. Ini di kanan gue nih stainless steel, dia tuh warna merahnya lebih menonjol, lebih merah yang cerah. Terus dia tengahnya itu rare-nya nggak merata. Jadi ini gue masaknya sama-sama medium rare, dan dari dagingnya juga sama rib eye. Waktu masaknya itu sekitar 3 menit. Terus kalau yang Iron Pan ini gue bisa lihat dari warna dalamnya tuh dia bener-bener merata. Merahnya tuh nggak terlalu cerah, tapi dia merata. Nah, kalau dari keras, somehow tadi kalau dari suara, kalau kalian dengar itu perhatiin baik-baik lagi, kalian coba mundurin videonya itu, gue lebih suka yang Iron Pan. Entah kenapa tuh lebih kayak nah, kayak lebih crisp gitu. Terus kalau dari segi proses masaknya sih sebenarnya gue lebih suka stainless steel. Kenapa? Karena dia lebih ringan dan kita lebih mudah untuk kalau mau ngebasting. Karena kalau ngebasting itu tadi gue nggak ngebasting. Kenapa? Karena gue pingin dapetin bener-bener cita rasa original yang dimasak dengan 2 pan berbeda. Nah, kalau ngebasting itu biasanya kita angkat si pannya. Kalau Iron Pan itu pasti bakal pegel banget dan susah. Oke, rasa gue nggak tahu, cuman harusnya sama-sama enak. Tapi kita langsung coba ya kali ya. Gue pingin coba dari Iron Pan dulu deh. Kita cobain. Wow, oke, jadi satu menurut gue nih sangat-sangat juicy, dan kalau dari segi flavor beefy, nggak tahu emang karena karakteristik daging ini adalah wagyu, dan kerasnya gue suka, tingkat kematangannya juga sempurna, gue suka medium rare yang sempurna. Nah, kita coba yang stainless steel. Ini kalau menurut gue dia medium rare yang kurang sempurna karena tidak terdistribusi dengan baik. Nah ya, kita coba. Bismillah. Somehow kalau yang rasa stainless steel ini nggak terlalu seberat kayak Iron Pan. Entah kenapa kalau yang stainless steel ini tuh dia lebih light ya rasanya. Gue nggak tahu apakah suges, I don't know. Perbedaan signifikannya juga kalau kayak Iron Pan itu dia pakai pure besi, 100% pakai biji besi. Jadi makanya dia benar-benar berat. Kalau stainless steel itu dia kandungannya ada karbon, besi, nikel, macam-macam. Tuh banyak banget kandungannya terdapat dalam stainless steel. Jadi kalian bisa searching aja. Nah, terus kalau dari segi harga, nah ini harga penting juga. Kalau harga stainless steel itu nggak murah, bisa dibilang cukup mahal. Kenapa? Karena nih gue belinya, kalau nggak salah harganya 800.000. Nah, range-nya itu kalau yang stainless steel itu rata-rata 500 sampai 4 jutaan juga ada, bahkan lebih juga ada. Tapi kalian bisa beli ini dengan harga start from ratusan ribu. Kalau yang Iron Pan rata-rata tuh mahal, apalagi merek Lodge, itu merek yang paling terkenal di luar negeri. Nah, itu aja kalau harga Lodge saya yang paling murah kalau nggak salah 1 juta.
Nah, segitu itu kan baru dapat yang diameternya mungkin 18 cm ya. Kalau saya itu kecil banget sih. Tapi sekarang udah banyak produk-produk casaran pen dari lokal, jadi lebih terjangkau. Nah, kalau yang gue beli ini, kalau kalian mau beli juga, monggo. Ini gue beli di IKEA. Harganya itu dulu masih 500.000, bahkan murah banget. Dan gue lebih suka gagangnya itu lebih panjang. Kalau kalian bedain sama yang Lodge nih, kalian bisa lihat gambar di sini. Lodge itu dia gagangnya pendek gitu. Jadi eksperimen kali ini casaran pen versus stainless steel imbang sih menurut gue. Nggak ada yang terlalu jelek, nggak ada yang terlalu jauh. Menurut gue hanya beda karakteristik, beda style dan fungsi atau experience pas kalian memasak. Nah, jadi balik lagi ke kalian kan lebih suka yang mana. Segitu dulu eksperimen kita kali ini, casaran pen versus stainless steel. Oke, jangan lupa again komen eksperimen apa lagi yang kalian mau lihat, share, dan kalian like kalau suka sama video. Dan yang paling terutama, subscribe. Segitu dulu dari gue, see you on another episode. Gue Dim Smith Guy, salam daging. Bye.